Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk teman-teman yang mau SKB, tonton video ini sampai selesai ya, karena semuanya sangat penting. Dan terakhir ada soal-soal yang telah saya kerjakan di SKB kemarin. FR ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang mau SKB PAI. Selamat menyaksikan teman-teman. Beberapa rangkuman jenis soal SKB yang muncul pada tanggal 4 September 2020 Jumat kemarin. Oke, jangan lupa klik subscribe, share, komen, dan loncengnya ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Teman-teman, ini adalah gambar aku terakhir di ruangan sterilisasi ya. Oke, siap? Oke, yang pertama materi pedagogik sekitar 30 soal teman-teman ya. Oke, yang pertama tentang kurikulum. Di sini ada pengertiannya, dimensi, konsep, orientasi, fungsi, pendekatan, objek, peran, pola pengembangan, dan tingkatan pengembangan kurikulum. Lengkap ya teman-teman. Di sini teman-teman harus memahami dari beberapa pengertian, dimensi, konsep, orientasi, fungsi, pendekatan sampai ke tingkat pengembangan kurikulum. Tentu dengan rajin membaca dan menelaah juga memahami. Karena teman-teman di sana dituntut untuk memahami, karena semua soal dikaitkan tentang studi kasus di lapangan, kemudian dikaitkan dengan metode keilmiahan tersebut. Jadi saran saya, selain memahami dan menghafalkan pengertian dari beberapa pokok materi di sini, juga harus memahami dan mengaplikasikan ke dalam proses pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan. Karena dengan memahami dan menerapkan itu akan sangat lebih mudah untuk mengerjakan soal. Jangan hanya sekedar membaca ya teman-teman, harus dipahami langsung dan kalau bisa diterapkan secara real nyata di lapangan. Ya minimal teman-teman bisa menelaah terkait hal-hal yang saya gambarkan di atas ini. Kemudian juga memahami perbedaan kalender akademik, kalender pendidikan, dan kalender Masehi. Karena teman-teman di sana dituntut untuk memberikan perbedaan terkait 3 nama kalender ini ya. Jangan sampai teman-teman bingung terkait penggunaan kalender yang 3 ini, karena ini akademik dan pendidikan nyaris mirip tapi ternyata berbeda teman-teman ya. Silabus, prota, promes, RPP lengkap beserta komponennya. Teman-teman harus memahami komponen silabus apa saja dari mulai KIKD sampai ke ujung ya, alokasi waktu, sumber belajar dan sebagainya harus dipahami betul beberapa komponen yang ada dalam silabus. Kemudian dalam prota juga alokasi waktu, beban jam per minggu dan sebagainya. Kemudian turun ke promes juga sama. Kemudian ke RPP dari mulai identitas sampai ke teknis penilaian ataupun evaluasi harus memahami itu. Kemudian di evaluasi sangat penting di sini teman-teman harus memahami bagaimana cara membuat kisi-kisi yang baik dan yang benar, kemudian beserta alasannya, karena nanti lagi-lagi muncul studi kasus di lapangan terkait solusi yang perlu teman-teman ambil untuk menangani kasus kisi-kisi. Kemudian lanjut kepada proses ulangan. Jadi ketika anak-anak sedang mengerjakan soal ulangan, baik itu tulis maupun lisan, tugas kita sebagai guru seperti apa harusnya? Apakah harus diam ataukah harus membuat berita acara, daftar hadir dan sebagainya. Tentu bagi teman-teman yang sudah mengikuti ataupun menjadi pengawas UN atau USBN tentu akan lebih paham dalam hal ini. Kemudian untuk penilaian juga di sini harus memahami cara membuat instrumen penilaian baik dari kepribadian ataupun penilaian yang sifatnya akademik tertulis maupun lisan. Jadi harus memahami instrumen-instrumennya. Setelah itu teman-teman dituntut untuk membuat sistem pengolahan nilai, namun di sini tidak ada hitung-hitungan ya teman-teman, jadi hanya sebatas keilmuan saja. Bagaimana metode pengolahan nilai, kemudian analisis butir soal, sampai kepada publikasi hasil nilai ulangan anak-anak. Kemudian setelah dipublikasikan, apa sebenarnya nilai yang muncul ketika dipublikasikan, nilai apa yang perlu anak-anak tanamkan dalam hal kepribadian anak-anak selanjutnya. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba memberikan sebuah sampel soal yang kemarin saya kerjakan yang masih saya ingat ya. Untuk pedagogik 1.
Dalam satu kelas siswa terdiri dari 40 anak. Dari total siswa yang mengikuti ulangan harian, ada sekitar 80% siswa yang hasilnya di bawah KKM. Langkah guru yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Melakukan remedial kepada 80% siswa yang belum memenuhi KKM. B. Melakukan pengayaan pada sejumlah siswa yang di bawah KKM. C. Melaksanakan program jam tambahan pada sejumlah siswa yang belum tuntas di luar jam mengajar. D. Melakukan pembelajaran ulang kepada seluruh siswa di kelas tersebut. Baik teman-teman, di sini saya hanya memberikan contoh soal atau sampel soal, tidak berikut dengan jawaban karena saya pun belum memahami persis jawaban yang benar yang mana. Jadi teman-teman cari jawabannya di media yang lainnya ya, di sumber-sumber yang lainnya. Oke teman-teman, ini soal yang pertama. 2. Pendekatan ini berdasarkan pada masalah yang berarti dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini dikupas melalui berbagai ilmu yang berada dalam lingkup suatu bidang studi yang dipandang ada hubungannya. Adalah pengertian dari pendekatan pengembangan kurikulum A. Pendekatan fungsional. B. Pendekatan berdasarkan tujuan. C. Pendekatan pola integrasi kurikulum. D. Pendekatan pola korelasi kurikulum. E. Pendekatan struktural. Coba teman-teman pikirkan mana jawaban yang paling benar. Sudah ada jawabannya? Ini kemarin muncul pada saat saya tes SKB ya teman-teman, sebagai gambaran. Kalau belum tahu teman-teman coba cari di beberapa sumber di media online ya. Karena saya hanya memberikan contoh bentuk soalnya saja, tidak berikut dengan kunci jawaban. Tiga, keserasian pendidikan dengan tuntutan masyarakat. Pendidikan dikatakan relevan jika hasil pendidikan tersebut berguna bagi masyarakat. Hal tersebut adalah pengertian pengembangan prinsip kurikulum berdasarkan A. Prinsip kontinuitas. B. Prinsip praktis. C. Prinsip relevansi. D. Prinsip efektivitas. Yang mana teman-teman jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah C. Prinsip relevansi. Karena ada kata-kata relevan pada soal di atas tersebut ya. Itu kata kuncinya teman-teman. Selamat yang mendapat jawaban C, berarti Anda benar. 4. Dalam membuat butir soal ulangan, sebagai seorang pendidik yang profesional, tentu harus mempertimbangkan prinsip-prinsip tertentu. Yang termasuk ke dalam prinsip-prinsip pembuatan soal adalah sebagai berikut. A. Valid, efektif, efisien. B. Fair, valid, efisien. C. Reliable, akuntabel, valid, fair. D. Valid, reliable, fair. Nah teman-teman, coba manakah jawaban yang paling benar dari 4 pilihan tersebut?
Coba pikirkan dengan seksama. Jawaban yang benar adalah pilihan ya, yang benar adalah pilihan nomor atau pilihan abjad D, valid, reliable, dan fair. Oke, terima kasih ya teman-teman. 4 soal dulu. Nanti tunggu soal-soal berikutnya di konten-konten saya yang berikutnya. Bagi teman-teman yang terus menonton video ini, semoga dapat lulus SKB dengan hasil yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Salam dari Dadan Al Barkah Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.